dokter detektif ini belum mengerti betul apa mereka punya motif ya. Tapi kelihatannya ada aspek bukan sekedar motif ingin mereview, tapi kemungkinan ada motif di luar itu. Apakah itu motif pamoritas? Apakah itu motif ekonomi? Kami sedang dalami sekarang. Yang jelas, kalau berdasarkan perintah undang-undang yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan kosmetik itu, ini perintah undang-undang, yaitu lembaga resmi yang namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tidak pernah ditugaskan yang namanya dokter detektif ini. Nah, timbul pertanyaan, apa langkahnya Badan POM? Badan POM pertama tentu kita ingin panggil dokter detektif ke Badan POM untuk menanyakan motifnya, karena kita tidak tahu apa motifnya. Apakah karena persaingan bisnis ataukah motif lain, kita tidak tahu. Makanya kita panggil beliau. Influencer-influencer, dan influencer-influencer ini kita akan panggil bukan hanya satu, tapi semua influencer-influencer awal tahun depan, yaitu bulan Januari, kita akan panggil mereka, termasuk menanyakan motifnya. Jadi, nah sekarang kan sudah mulai saya mengerti ada keresahan di masyarakat tentang ini. Makanya kami sebagai lembaga negara akan memanggil mereka untuk mengklarifikasi apa sih maksud, tujuan, dan sebagainya. Nah, dari hasil klarifikasi itu kita bisa manifestasi dari program kami, yaitu kau percobaan pemerasan 20 miliar ya. Guys, dokter ini memeras dokter Reja 20 M, 2 juta dolar Singapura. Melaporkan adanya dugaan peristiwa perbuatan memaksa disertai dengan ancaman sebagaimana diatur di pasal 335 KUHP. Bentar. Guys, sepertinya ada yang mengganjal. Bener-bener mengganjal. Kenapa si pelapor hanya melaporkan kita di satu pasal, yaitu pasal 335 KUHP? Padahal di situ jelas dan terang kita mengatakan bahwa dia diduga melakukan percobaan pemerasan senilai 2 juta Singapura dolar atau setara dengan 20 miliar Indonesian rupiah. Tapi kok saya bingung ya? Kalau dia tidak melakukan, kenapa dia tidak melaporkan kita di pasal 310 KUHP, 433 KUHP, dan juga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dan itu pun kalau dia terbukti tidak melakukan. Duh mbak, kenapa sih kita nggak dilaporin pencemaran nama baik? Padahal sudah jelas-jelas kita ngatain loh. Itu di awal video kita ngatain loh. Kenapa? Sepertinya aku mulai curiga deh, ada yang nggak beres deh di sini deh. Kenapa ya? Padahal kan seru tuh kalau kita kena pasal berlapis. Gimana? Kenapa kita nggak dilaporin kasus pencemaran nama baik? Ada 3 pasal loh di situ. Atau jangan-jangan? Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang BPOM sampai turun tangan. Doktif dan Oki Pratama dituding mematikan bisnis orang berkedok edukasi. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Doktif mau dipanggil sama BPOM gara-gara Doktif udah meresahkan masyarakat. BPOM curiga kalau sebenarnya Doktif ini bukan hanya sekedar mereview, tapi ada motif lain. Mungkin motif ekonomi, atau enggak pamoritas, atau enggak persaingan bisnis mungkin. Ya udah panggil aja biar clear kan. Tapi jangan lupa panggil si Sunio juga. Karena sebelum adanya Doktif, si Sunio duluan yang suka nge-review-review produknya orang. Awalnya nge-review produknya orang, habis itu dia jualan. Dan produk yang dia jual itu nggak sesuai sama apa yang dia omongin.
Tapi herannya si Suneo ini aman-aman aja gitu ya. Beda sama Doktif yang baru muncul aja udah pada bikin ketar-ketir. Jangan-jangan motif-motif yang tadi dicurigain ke Doktif itu sebenarnya yang emang selama ini dilakuin sama si Suneo. Please jangan bikin gua nyangka kalau sebenarnya si Suneo ini beneran kebal hukum. Kepala BPOM, Dr. Taruna Ikrar, memanggil dokter detektif karena telah membuat kegaduhan dalam review skincare. Sebenarnya Dr. Taruna tidak perlu menanyakan masalah motif, karena tentunya akan dijawab motifnya adalah untuk membela masyarakat yang tertipu karena produk yang overclaim, bukan karena motif persaingan usaha, walaupun ujung-ujungnya ke arah situ. Nah, BPOM ini sebenarnya harus menjelaskan kepada netizen supaya mereka tidak mengira bahwa BPOM itu kesannya melindungi mafia skincare. BPOM harus menjelaskan bahwa prosedur pelaporan uji laboratorium tersebut yang benar bagaimana. Jadi tidak benarnya apa yang dilakukan oleh influencer yang melakukan review. Pertama, ketika ada temuan di lapangan, ada produk yang misalkan overclaim atau berbahaya, maka harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang agar dilakukan penyitaan barang bukti secara steril. Jadi tidak serta-merta dilakukan pemeriksaan sendiri, ya, tapi harus steril oleh pihak yang berwenang dan dilakukan uji yang valid. Yang kedua, selama ini uji yang dilakukan langsung diumumkan ke publik, padahal ada beberapa uji yang tidak valid. Contohnya, uji zat aktif retinal dilakukan dengan parameter uji retinol, itu tidak valid, ya. Uji zat aktif lainnya pun dilakukan tanpa pembanding dari zat aktif raw material dari pabrik yang membuat, pabrik yang bersangkutan. Karena kalau kita menguji zat aktif dengan pembanding dengan COA yang berbeda, walau zat aktifnya sama, maka pasti hasilnya akan bias, akan berbeda, bahkan bisa tidak terdeteksi. Lalu mengenai BPOM tidak melakukan uji kadar, itu harus dijelaskan bahwa memang prosedur pembuatan kosmetik hanya dilakukan uji stabilitas dan uji kompatibilitas. Karena bahan kosmetika itu mengandung bahan yang relatif aman, tapi sangat banyak dan bervariasi di dalam satu sediaan. Jadi memang tidak ada aturan ketat mengenai interaksi pelbagai zat tersebut. Berbeda dengan sediaan farmasi yang pada tiap tahapan produksi harus selalu diuji kadar zat aktifnya. Apakah berkurang, apakah malah bertambah? Begitu. Demikian masukan saya bagi Dr. Taruna Ikrar yang terhormat, bagi Pak Kasuri dan Pak Irwan di BPOM, ya. Semoga bermanfaat. Sindir Doktif, Uya sebut tidak fair dan tidak elegan. Mereka bisnis juga. Menurut gue udah nggak elegan, nggak fair kalau lo bisnis tapi lo nge-review juga produk lawan lo gitu. Iya. Itu yang jadi kepengennya Mas Uya sendiri. Nggak boleh, BPOM yang harus tegas di sini. Dan BPOM sudah memperlihatkan ketegasan. Dan ketika melihat huru-hara Asia dengan Doktif, terus perusahaan skincare lain, seperti apa sih sampai ke ranah polisi? Saya support, saya dukung, dan saya percaya polisi pasti akan menindak yang benar, ya, dan menindak yang salah dan membela yang benar. Dan ibaratnya saling lapor bagus, jadi biar terbuka semua. Oke, di video ini Uya bilang kalau misalnya ada orang yang juga jualan terus nge-review produk lawannya, itu nggak elegan, nggak fair katanya. Kalau menurut gua, kalaupun kita mau nge-review dan anggaplah produknya memang bagus gitu ya, dan memang sesuai, ya itu jadinya kan bagus gitu loh, kan pasti akan membantu promosi si produk itu sendiri kan. Tapi yang jadi masalah kan kalau misalnya kita review terus ternyata produknya bermasalah, ya mungkin yang dimaksud dari Uya itu yang bagian itu gitu kan. Nah kalau nge-review terus ditemukan masalah,
menurut gua ya, harusnya langsung lapor ke BPOM. Cuman kita nggak tahu nih, biarpun sebenarnya dampaknya ada positif dan negatifnya kan. Nge-review produk itu tuh sebenarnya wewenang siapa? Apakah memang influencer atau siapapun gitu ya? Atau mungkin juga dokter gitu ya? Boleh nggak sih nge-review produk lain selain dari produk dia? Terus kalau misalnya ditemukan produk-produk ini berbahaya, apakah boleh bilang kalau produknya itu tidak layak atau segala macam gitu loh? Menurut gue sih yang paling benar adalah lapor ke BPOM ya. Karena yang punya wewenang di sini itu BPOM. Ya sekali lagi ini pendapat gua pribadi ya. Kenapa sih nggak BPOM sendiri yang review gitu loh? Mungkin bisa kerjasama atau rekrut dokter yang punya kompetensi di bidang kosmetik gitu kan. BPOM lah yang nge-review semua produk yang beredar di pasaran. Kayaknya menurut gue ini lebih terarah gitu loh. Jadi kalau ditemukan produk ini berbahaya, BPOM berhak untuk ngomong. Dan mungkin nanti akan dipanggil segala macam dengan proses yang ada lah gitu kan. Kalau misalnya produknya aman, ya BPOM bisa sampaikan kalau produknya aman. Ya nanti kembali lagi ke masyarakat. Masyarakat mau pilih produk yang mana gitu. Yang jelas harus aman dulu. Cuman ya itu poinnya menurut gua. Kalau misalnya BPOM mau nge-review produk-produk yang ada di pasaran gitu kan. Bikin satu tim sendiri untuk mereview produk-produk kosmetik. Mungkin pendekatan ke masyarakatnya jangan terlalu kaku. Biar masyarakat juga ngerasa dekat dengan BPOM. Jangan sampai ada gap atau jarak yang terlalu jauh antara masyarakat dan juga BPOM. Contohnya kayak admin Gerindra. Itu kan viral di mana-mana. Itu pendekatan ke masyarakatnya kan unik kan? Nah, semacam itu. Tapi yang ini adalah review produk. Sekalian aja diambil sama BPOM, wewenang untuk mereview produk itu gitu loh. Tapi ini cuma masukan aja, mau atau nggak didengar ya terserah gitu loh. Oke, menurut kalian kalau seandainya Doktif yang bantu untuk nge-review produk-produk yang ada di pasaran mewakili BPOM gimana? Coba tulis di komen ya. Jangan lupa follow ya. Huru-hara industri skincare yang disebabkan konten ulasan para influencer mendapat sorotan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Namun dokter detektif atau Doktif sebagai salah satu konten kreator sempat bersikeras bahwa masalah tersebut tidak lantas membuat mereka dilarang membuat ulasan. Doktif bahkan sampai meminta para influencer yang mundur dari konten ulasan produk skincare seperti Dr. Richard Lee untuk berhenti membuat narasi tentang larangan dari BPOM, seperti yang sempat ia sampaikan pekan lalu. Ternyata sikap berbeda ditunjukkan BPOM. Taruna Ikrar selaku Kepala BPOM dalam pernyataan terbarunya tegas melarang para konten kreator membuat ulasan tentang aman atau tidaknya sebuah produk skincare. Bahkan akan ada sanksi tegas dari BPOM untuk para konten kreator yang nekat membuat ulasan produk skincare. BPOM juga mempersilahkan mereka yang dirugikan atas ulasan produk skincare seseorang untuk membuat laporan polisi. Pernyataan terbaru BPOM soal huru-hara ulasan produk skincare pun membuat Doktif dikritik. Salah satunya datang dari pemilik akun Instagram @laskar_penegak yang menyebut Doktif tidak benar-benar berniat memberikan edukasi tentang produk skincare berbahaya. Si pemilik akun dalam lanjutan tulisannya juga menyinggung dugaan keterkaitan Doktif dengan Dr. Oki Pratama yang sebelumnya sempat disebut Sela Saufia sebagai salah satu dalang dugaan pemerasan terhadap bos-bos skincare lokal. Muncul juga tuntutan untuk Doktif dan Oki Pratama berhenti bersikap seakan mereka korban dari para pemilik skincare yang ketahuan menjual produk berbahaya. Jangan playing victim, tutup akun tersebut.